Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak jamaah Masjid Darut Taqwa yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga karunia yang sudah dianugerahkan kepada kita. Yang dengan nikmat Allah, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita di kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dengan tujuan untuk melaksanakan thalabul ilmi. Tentu menjadi harapan kita kepada Allah bahwasanya mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini
senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita, upaya kita datang ke masjid ini semuanya menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia menapaki sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Kita akan masuk di pembahasan tafsir Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 142. Ayat 142 ini merupakan ayat yang pertama dari juz kedua, Pak. Juz kedua ada di surat Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu satu surat, tapi di dalamnya itu memuat sekitar 2,5 juz. Kalau kita hafal Al-Baqarah berarti kita sudah 2,5 juz hafal. Kalau ditambah juga dengan Ali Imran, ya, itu kita sekitar 4 juz yang hafal. Ya. Dan Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi pembela baginya pada hari kiamat. Dan kita masuk di ayat 142, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha. Kalau kita belajar bahasa Arab, ayat ini diawali dengan kata sayaqulu, ada kata sin. Kata kerjanya itu adalah yaqulu. Qala yaqulu, berkata. Nah, ada kata sin sebelumnya, yang mana sin ini menjadi penanda bahwasanya apa yang diceritakan oleh Allah ini terjadinya nanti. Ketika ayat ini diturunkan, apa yang diceritakan di dalam ayat ini belum terjadi. Makanya kalau kita lihat terjemahnya, sayaqulu sufaha'u minan nas, itu rata-rata di dalam terjemah tafsir Al-Quran diterjemahkan dengan bahwasanya sayaqulu sufaha. Sufaha itu artinya orang-orang yang lemah akalnya, kurang akalnya, atau bahasa singkatnya bodoh. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang kurang akal, orang-orang yang bodoh, sayaqul, akan berkata. Belum terjadi, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan. Maka ini kata para ulama menjadi bagian daripada mukjizat, bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an sudah menceritakan sesuatu yang belum terjadi dan akan terjadi. Ini menunjukkan satu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Dan ini merupakan bagian dari sesuatu yang akan terjadi. Dan Al-Qur'an mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan memang
ketika Al-Quran menceritakan satu kejadian yang belum terjadi, maka itu semua memang akan terjadi. Itu satu kata para ulama. Yang kedua, kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan sesuatu yang belum terjadi. Ini sebagai bagian daripada kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya. Kasih sayang seperti apa? Agar bersiap-siap. Kalau misalkan sesuatu yang kurang disukai terjadi secara mendadak, itu kan dampaknya akan sangat besar. Tapi kalau yang tidak disukai itu terjadi dan kita sudah tahu sebelumnya akan terjadi, ya misalkan dalam hal ekonomi gitu kan, ketika satu negara tiba-tiba mengalami krisis, kan dampaknya sangat fatal. Tapi kalau sudah memprediksi ya akan terjadi krisis, resesi, maka ketika krisis tersebut terjadi, dampaknya kan tidak akan terlalu besar. Kenapa? Sudah persiapan. Demikian juga di dalam ayat ini kata para ulama, tentu akan menyakitkan ucapan orang-orang yang kurang akal ini, orang-orang yang bodoh ini, yang kata para ulama ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Sebagian ulama menambahkan juga orang-orang musyrik. Intinya adalah non-muslim. Yang namanya non-muslim kalau menyerang kan rata-rata agak pedas gitu. Maka kalau kemudian ya omongannya ya langsung diterima oleh kaum muslimin ketika itu tanpa mereka persiapan, itu akan menimbulkan dampak yang besar dalam hati dan perasaan para sahabat dan juga Nabi. Maka Allah sayang kepada Nabi-Nya, sayang kepada umatnya, sehingga diberitahu agar mereka persiapkan. Apa pertanyaannya? Apa perkataan yang akan diucapkan oleh orang-orang tersebut? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yang akan diucapkan oleh orang-orang tersebut, apa yang memalingkan mereka? Mereka di sini adalah kaum muslimin. Apa yang memalingkan kaum muslimin an qiblatihim allati kanu 'alaiha, dari kiblat mereka yang dahulu berkiblat kepadanya. Ini bercerita tentang perpindahan kiblat. Jadi ketika kalau kita tanya, Pak, kapan sholat mulai diwajibkan? Sholat wajib di mana, Pak? Di Mekah atau di Madinah? Masih ingat, Pak? Kapan sholat wajib datang perintah wajibnya sholat 5 waktu? Kapan? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu terjadinya di Mekah atau di Madinah? Mekah atau Madinah? Lupa. Ya, yang kan Isra itu apa artinya, Pak? Perjalanan di malam hari dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram adanya di mana? Mekah atau Madinah? Mekah. Berarti sholat itu diwajibkan semenjak Nabi SAW masih berada di Mekah. Tahunnya tahun berapa, Pak? Masih ingat? Tahunnya itu setelah wafatnya istri Nabi dan juga pamannya. Ya, saking sedihnya Nabi atas wafat istri dan pamannya, sampai tahun tersebut disebut dengan nama tahun apa, Pak? Tahun kesedihan. Ya, Amul Huzn. Maka Allah menghibur hati Rasul yang sedang bersedih
dengan diberikan tadi Isra dan Mi'raj. Sementara Mi'raj itu kan naik. Ya, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Jadi Nabi SAW sudah sholat ketika beliau masih berada di Mekah. Pertanyaannya, ketika masih berada di Mekah, kiblat sholatnya kemana, Pak? Masjid mana? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa. Jadi ketika Nabi SAW berada di Makkah, ketika sholat itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena para nabi, para rasul itu kiblatnya itu adalah ke Masjidil Aqsa. Ya. Rasul-rasul yang banyaknya itu kan dari Bani Israel. Ya, keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, itu banyak sekali nabi. Dan rata-rata memang kiblatnya ke sana. Maka sebagaimana tradisi Nabi dan Rasul kiblatnya ke Masjidil Aqsa, maka Nabi pun diperintahkan oleh Allah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Tapi Nabi dalam hati kecilnya ingin agar kiblatnya itu sama dengan kiblat orang tuanya, ayahnya. Ayahnya di sini maksudnya adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi itu kan jalurnya dari Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim. Rasul sering menyebutkan demikian, ayah gitu. Ya, seperti ketika Nabi SAW punya putra dari Maria yang orang Mesir itu. Karena Nabi SAW, saya namai putra saya ini sama dengan nama ayah saya. Siapa nama putranya, Pak? Putra Nabi yang terakhir, yang dari Maria. Kan Rasul hanya punya keturunan itu dari 2. Sekalipun Rasul poligami, ya, istrinya kalau di total sekitar 11, ya, tapi Rasul memiliki keturunan hanya dari 2 saja, dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dan yang satu lagi dari Maria radhiyallahu taala anha. Dari yang lain juga, dari Khadijah ya, ada Fatimah, Ruqayyah, Kulsum, ada Abdullah, ada Qasim. Nah, dari Maria namanya siapa? Ibrahim. Yang ketika wafatnya terjadi gerhana. Maka kata Nabi, saya namai putra saya dengan nama ayah saya, yaitu Ibrahim. Dan Nabi SAW itu ingin sekali, dalam hati kecilnya beliau ingin agar kiblat beliau itu sama dengan kiblat ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Rasul SAW sholat, maka beliau mencoba menggabungkan keduanya, Pak. Bagaimana caranya? Bagaimana cara biar bisa menggabungkan dua-duanya, Pak? Maka Rasul SAW sholat di sebelah selatan Ka'bah, ya. Di sebelah selatan. Masjidil Aqsa ada di utara. Sehingga ya, antara Nabi Muhammad SAW dengan Masjidil Aqsa itu di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama di Mekah. Kalau sholat, beliau menjadikan di hadapan beliau itu Ka'bah, tapi arahnya adalah arah ke Masjidil Aqsa. Terus demikian sampai kemudian hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah, gak bisa lagi, Pak.
Karena antara Masjidil Haram, Ka'bah dengan Masjidil Aqsa itu berseberangan. Masjidil Haram di selatannya, Masjidil Aqsa di utaranya, gak bisa digabungkan seperti ketika di Mekah. Maka Rasulullah SAW ya, itu ingin dalam hatinya agar kiblatnya itu berpindah. Tapi Rasulullah SAW hanya simpan di dalam hati saja, sampai kemudian datang perintah untuk perpindahan kiblat. Ketika terjadi perpindahan kiblat, maka penduduk Madinah yang non-muslim kemudian berkata yang tadi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang memalingkan orang-orang muslim ini dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Apa yang membuat mereka berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Ini orang-orang Yahudi terkhususnya itu yang banyak memberikan kritikan. Ada yang mengatakan, mereka pindah ke Masjidil Haram karena mereka rindu kampung halaman. Ini semata-mata karena mereka rindu kampung halaman. Itu diejek dan lain sebagainya. Ditambah bahwasanya kata para ulama, hal yang membuat orang Yahudi itu bertanya-tanya dan menyerang kaum muslimin, dalam Yahudi itu tidak ada yang namanya nasakh. Hukum itu di amandemen gak ada. Hukum kalau sudah diturunkan sudah seperti itu terus. Mereka tidak meyakini adanya an-naskh. Hukum itu di amandemen, diperbaharui, gak bisa kata mereka. Makanya bagi mereka begitu hukumnya berubah, yang asalnya kiblat ke Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram, bagi mereka ini sesuatu yang aneh. Karena dalam syariat mereka itu gak ada. Makanya banyaklah kemudian terlontar ucapan celaan dari orang-orang Yahudi ini kepada orang-orang Muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan jawabannya. Ya, kata para ulama tadi, ya, sayangnya Allah kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad sudah dipersiapkan. Nanti orang-orang Yahudi akan menyerang kalian dengan mengatakan hal-hal seperti ini. Bukan hanya dikasih tahu ya, apa yang akan terjadi, bahkan Allah sudah memberikan jawabannya. Kalau mereka nanti mengatakan demikian, maka ini jawabannya. Apa jawabannya? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Katakanlah, milik Allah lah arah timur dan juga arah barat. Gak masalah mau kiblat kemanapun, ya, karena hakikatnya kita berkiblat itu bukan karena kiblatnya, Pak. Kita berkiblat itu bukan karena Masjidil Aqsa-nya, kita berkiblat itu bukan karena Masjidil Haram-nya, kita berkiblat itu bukan karena Ka'bah-nya. Terus kenapa kita berkiblat ke Masjidil Haram? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Jadi bukan masalah arahnya, itu yang dipersiapkan oleh yang dibekalkan oleh Allah kepada para sahabat Nabi dan juga kepada Nabi. Katakan, jawab. Ya. Bukan masalah arah kiblatnya, bukan masalah tempatnya, mau ke Masjidil Aqsa, mau ke Masjidil Haram, hakikatnya sama. Karena tujuan utama dari berkiblat itu adalah mentaati apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki menuju
menuju jalan yang lurus. Ini ayat 143, 142. Maka kemudian ayat 143 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ummatan wasata. Wasata itu artinya dari kata wasato, itu artinya tengah. Ya. Makanya di bahasa Indonesia penengah itu bahasa Indonesianya apa? Wasit. Ya. Ya, jadi wasit itu dari bahasa Arab. Wasato artinya tengah. Maka wasit penengah. Ketika pertandingan antara dua kelompok harus ada penengahnya. Dalam bahasa Arab wasit, ya. Maka diserap menjadi bahasa Indonesia wasit. Nah, umat Islam itu kalau kita belajar juga tentang karakter ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu punya sifat namanya wasatiyah, ya, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka ahlu sunnah itu wasatiyah, berada di tengah. Hanya saja zaman sekarang, Pak, ya, konsep wasatiyah ini digunakan tidak sebagaimana makna aslinya. Kementerian Agama itu kan memiliki visi dan misi terkait dengan bagaimana wajah Islam di Indonesia. Dan konsep yang diusung di negara kita, di Kementerian Agama yang saat ini, itu adalah konsep wasatiyah. Ya, mereka menyebutnya wasatiyah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Islam moderat. Jadi moderasi beragama itu jadi tagline sekarang di Kementerian Agama. Moderasi beragama itu diberikan berbagai macam pelatihan, ya, dari mulai atas sampai kemudian nanti turunannya ke guru-guru agama juga ada moderasi beragama. Hanya saja konsep moderasi beragama ini, ya, kalau ditinjau dari sudut pandang ahlu sunnah wal jamaah, itu memiliki banyak catatan, ya. Karena konsep moderasi beragama itu dekat dengan konsep pluralisme, ya. Menganggap semua agama sama, menganggap semua agama benar. Itu zaman sekarang seperti itu, ya. Ngambil konsepnya ya dari Islam, dari Al-Quran tadi, wasat. Jadi umat Islam karakternya adalah umatan wasato, wasatiyah, moderat. Kalimatnya benar, kalimatnya baik, tapi ya program-program yang ada di dalamnya itu mengandung muatan-muatan pluralisme, ya, menganggap agama semuanya sama, menganggap semua agama itu baik dan lain sebagainya. Itu catatan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi umat Islam itu adalah umat yang pertengahan. Tidak ekstrim, ya, seperti halnya Yahudi sampai berani merubah-rubah kandungan kitab yang diturunkan kepada mereka. Tidak juga ekstrim seperti Nasrani, ya, yang ekstrimnya dalam ibadah. Tidak ada dalam kitabnya, tapi mereka membuat ibadah. Jadi umat Islam ada di tengah. Selain artinya di tengah,
para ulama menyebutkan juga bahwa kalimat wasato itu artinya juga adalah terbaik. Jadi umat Islam itu umat yang terbaik. Allah jadikan kalian sebagai umat terbaik. Tujuannya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat manusia. Saksi seperti apa? Para ulama menjelaskan, pertama, kaum muslimin menjadi saksi bagi para ahli kitab bahwasanya Allah sudah menurunkan kepada mereka itu ajaran-ajaran dari langit, risalah samawiyah. Jadi yang pertama, kita itu akan menjadi saksi bahwasanya Allah sudah menurunkan perintah dan larangan kepada ahli kitab. Yang kedua, kaum muslimin menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu bahwa mereka pun sudah menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala lewat para nabinya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin menjadi hujjah bagi semua umat manusia ini, kata para ulama, terkait dengan kondisi di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para nabi. Dan tentu Allah sebenarnya sudah mengetahuinya, tapi Allah ingin menunjukkan betapa pengadilan akhirat itu sangat adil. Tidak kemudian langsung dihukum, tetapi ditanya terlebih dahulu. Para nabi dihadirkan, umat-umatnya dihadirkan. Para nabi nanti ditanya oleh Allah, apakah kalian sudah menyampaikan ajaranku kepada umat kalian? Nabi Nuh, nabi yang lain ditanya oleh Allah. Maka para nabi ketika itu menjawab, sudah ya Allah, saya sudah sampaikan ajaranmu kepada umat saya. Maka kemudian Allah bertanya kepada umatnya. Allah ingin menegakkan hujjah. Maka Allah tanya kepada umatnya, apakah benar nabi yang aku utus kepada kalian sudah menyampaikan ajaranku kepada kalian? Maka umat-umatnya kan membangkang, kayak Nabi Nuh alaihi salam, umatnya itu kan membangkang. Sehingga di akhirat mereka itu kemudian tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kata mereka, ya Allah, belum, Nuh belum menyampaikan ajaranmu kepada kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala balik bertanya kepada Nabi Nuh. Kata Allah, kalaulah kamu benar sudah menyampaikan ajaranku, mana buktinya? Tunjukkan buktinya, bawakan saksinya. Maka siapa saksinya, Pak? Siapa yang jadi saksinya bahwasanya Nabi Nuh sudah menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya? Siapa yang jadi saksinya? Kita. Makanya tadi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita yang menjadi saksi bahwa para nabi dan para rasul sudah menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran. Jadi kita yang jadi saksi. Kita akan Nabi Nuh alaihi salam akan bertanya, siapa saksi? Akan ditanya, siapa saksinya? Maka Nabi Nuh menjawab, umat Muhammad. Maka kita ditanya, apakah benar? Maka kita menjawab, sudah terbukti. Maka berhak, layak orang atau kaumnya Nabi Nuh untuk mendapatkan hukuman, karena sudah peradilan tadi. Ini sudah menyampaikan, sudah membawakan bukti dan lain sebagainya. Itu kita. Kemudian wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi kalian. Ya.
Nabi menjadi saksi bagi umatnya, ya, saksi keimanannya, ketaatannya, nurutnya dan lain sebagainya. Ya, kita umat Nabi Muhammad menjadi saksi atas umat-umat yang lain, atas nabi-nabi sebelumnya, dan Nabi Muhammad yang akan menjadi saksi untuk kita. Kemudian wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kamu berada menghadapnya. Di ayat ini para ulama menyebutkan ada dua pendapat dalam hal maknanya, Pak. Al-qiblat allati kunta 'alaihi, kiblat yang dahulu kamu menghadap kepadanya, ya. Yang dimaksud ini Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Ada dua pendapat. Ada ulama yang mengatakan maksudnya adalah Masjidil Haram. Ada juga ulama yang mengatakan maksudnya adalah Masjidil Aqsa. Kata para ulama, ya, dua pendapat tersebut tidak menjadi masalah ketika ditafsirkan sebagai Masjidil Haram ataupun sebagai Masjidil Aqsa, itu tidak masalah. Karena poinnya bukan ke situ. Poinnya adalah peristiwa perpindahan kiblat. Ya. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha. Ya. Perpindahan kiblat itu tujuannya apa? Disebutkan di lanjutan ayat tersebut, illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu ala aqibai. Dan tidaklah terjadi perpindahan kiblat, kalau kita bahasakan, kecuali untuk atau agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, taat kepada Rasul dari orang-orang yang berbalik ke belakang, maksudnya murtad. Karena peristiwa perpindahan kiblat itu membuat goncang masyarakat, ya, bertanya-tanya, meragukan, dan sampai kemudian murtad. Karena kan di fase Madinah itu beda dengan fase Mekah. Di fase Madinah ada orang-orang munafik yang ikut-ikutan. Ya. Begitu ternyata kiblatnya berbeda dengan kiblat orang-orang Madinah, khususnya adalah orang-orang Yahudi, maka mereka goncang, oh, ternyata beda ajaran Muhammad nih. Awalnya, ya, orang-orang di Madinah itu, khususnya Yahudi, itu kan melihat bahwa Muhammad agamanya memang beda, tapi kiblatnya sama. Nah, begitu kiblatnya beda, wah, mereka mulai goncang. Makanya tadi tujuan dari perpindahan kiblat itu untuk mengetahui mana yang benar-benar taat kepada Rasul dan mana yang dalam keimanannya itu dasarnya adalah keraguan, hanya ikut-ikutan saja. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah, dan sungguh perpindahan kiblat itu sangat terasa berat kecuali bagi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Hal-hal yang baru itu kan tentu berat, ya, perlu penyesuaian, adaptasi, dan ini semua memang merupakan bagian daripada ujian. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, disebutkan di beberapa hadis bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan berkiblat ke Masjidil Aqsa itu berlangsung sekitar 16 sampai 17 bulan. Berarti hampir setahun setengah lah, kurang lebih. Setahun setengah Nabi di Madinah, kiblatnya ke Masjidil Aqsa.
Sampai kemudian turun ayat yang memerintahkan Nabi untuk mengalihkan kiblat yang asalnya ke Masjidil Aqsa menjadi ke Masjidil Haram, dan itu terjadi di waktu sholat asar. Jadi ketika sholat asar, ya, itu Rasul sudah berpindah kiblat yang asalnya Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Itu di waktu asar, Pak, di Masjid Nabawi. Kemudian orang yang sholat bersama Nabi pulang ke kampungnya. Ketika pulang, ya, kemudian ke masjid, di masjidnya sudah sholat subuh. Begitu mendapati jamaahnya sholat subuh dengan berkiblat ke Masjidil Aqsa, orang yang ikut sholat bersama Nabi, ya, di waktu asar yang kiblatnya ke Masjidil Haram, itu kemudian mengatakan, orang lagi sholat. Dia kemudian mengatakan, fawallahi, demi Allah, sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat dengan berkiblat ke Masjidil Haram. Dia bilang gitu kepada orang-orang yang sedang sholat. Nah, orang-orang yang sholat ketika mendengar perkataan orang tersebut diawali dengan sumpah demi Allah, mereka percaya. Ya, karena sumpah itu kan bukan perkara yang sederhana. Maka mereka percaya. Sehingga ketika mereka sholat, ya, itu langsung fabtadaru dalam hadis itu, langsung mereka berputar badan. Ya, yang asalnya mereka sholat menghadap utara, karena Masjidil Haram di Madinah itu ada di utara. Sekarang mereka berpindah menghadap ke selatan, betul-betul muter, Pak, 180 derajat. Orang yang asalnya saf di pertama menjadi saf belakang, gitu. Nah, muter. Ya. Imamnya gimana? Kalau jamaahnya muter gitu, Pak, kita sholat nih menghadap sini, tiba-tiba tadi kalau kasus tadi, ya, pindah kiblat, maka kan berbalik badan. Imamnya gimana, Pak? Nah, betul. Ya, imamnya jalan, ya, ke depan. Ya, itu disebutkan demikian. Maka imam kemudian beralih ke depan. Ya. Makanya masjid tersebut kemudian dikenal dengan nama masjid apa, Pak? Kiblatain. Ya, mungkin pernah dengar, pernah datang, pernah singgah Bapak ke Masjid Kiblatain. Ya, kenapa disebut Masjid Kiblatain? Karena disitulah terjadinya hadis ini. Ya, seorang sahabat yang ketika asar sholat bersama Nabi menghadap Masjidil Haram, ya, yang lain belum tahu. Ketika dia pulang kampung, sholat di masjid tersebut, orang-orang sudah sholat, dia baru akan berkata, maka jamaahnya berputar. Makanya disebut kiblatain, karena dalam satu sholat menghadap dua kiblat. Kemudian lanjutannya, wa makanallahu liyudi'a imanakum. Ya. Dalam tafsir yang disebutkan oleh ulama, oleh para ulama, ini jawaban dari Allah terhadap keresahan para sahabat. Para sahabat itu bertanya-tanya, kata mereka, wadidtu lau anna li ilmun, saya ingin tahu, katanya. Kan kita sekarang sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Sekarang kita kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, bagaimana sholat orang-orang yang sudah meninggal, yang dulu mereka berkiblat ke Masjidil Aqsa? Kan seperti ini. Sebab pertanyaannya di Indonesia juga ada, Pak. Ya, saya pernah dengar juga ketika kasus misalkan polemik tentang hukum rokok. Ya.
Kan kemudian muncul Muhammadiyah yang mengatakan rokok itu haram. Di antara riak-riak yang muncul di masyarakat, kalaulah rokok itu haram, gimana dengan orang tua kita yang dulu ngerokok gitu. Apa kira-kira jawabannya? Berarti orang tua kita dosa dong dulu ngerokok gitu kan, karena ternyata rokoknya haram. Sama. Ini gimana orang-orang yang dulu sholatnya ke Masjidil Aqsa, sekarang kan ke Masjidil Haram. Rokok haram gitu sekarang. Terus gimana nasib orang-orang yang sudah meninggal yang dulu ngerokok? Maka ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya itu tidak akan sia-sia, tetap dinilai oleh Allah sholatnya. Ya. Jadi karena memang hukumnya belum berubah, jadi mereka hidup sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena memang hukum yang berlaku ketika itu kiblatnya ke Masjidil Aqsa, maka sholat mereka sah, sholat mereka diterima. Sama seperti orang yang misalkan keluar fatwa rokok haram, gimana yang dulu meninggal? Misalkan belum tahu hukumnya bahwasanya rokok itu haram, karena rokok itu Pak, ya itu ada di berbagai kitab. Para ulama itu ngarang kitab tentang rokok, ngarang kitab tentang kopi, itu ada. Saya lihat beberapa kitab itu kok bahasannya menjelaskan berbagai manfaat merokok. Jadi tidak afdol. Zaman dulu beberapa ulama ketika rokok sudah muncul, ya, berarti beberapa ratus tahun ke belakang, ketika rokok muncul memang menjadi polemik juga. Ini gimana gitu. Cuman kan belum diketahui seperti sekarang. Ya. Yang melarang pun hanya pada level memakruhkan, karena kan belum diketahui efek negatif seperti sekarang ini. Karena sebagian hanya kurang suka saja. Nah yang suka itu kan membuat kitab, bahkan dijelaskan rokok itu manfaatnya adalah membuat pikiran menjadi terang gitu. Jadi kalau mengaji itu memang demikian di kitab itu. Kalau ngaji nggak dibarengi dengan rokok, itu serasa pikiran tuh sumpah katanya. Dengan merokok pikirannya menjadi terbuka dan berbagai macam khasiat-khasiat yang disebutkan dalam kitab tersebut. Tapi itu ketika belum diketahui mandorotnya. Sementara sekarang secara medis kan sudah diketahui berbagai macam mandorot yang terkandung di dalam merokok, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian muncul fatwa bahwasanya rokok itu haram. Nah sementara bagi orang-orang yang misalkan dulu karena keterbatasan ilmu, ya, sehingga mereka menganggap bahwasanya rokok itu adalah makruh saja ataupun misalkan boleh, ya sudah, memang hukumnya belum muncul. Ya. Jadi kalau ada hukum yang baru, yang berlaku hanya kepada yang baru saja, tidak berlaku kepada yang sebelumnya. Kan di kita di konsep hukum itu sama. Ada istilah yang namanya hukum tidak berlaku surut. Ya. Jadi ketika ada undang-undang, maka undang-undang ini tidak bisa menjerat kasus-kasus yang ada sebelum undang-undang tersebut diterbitkan. Karena hukum tidak berlaku surut, tidak bisa ditarik mundur. Ini ada hukum, ya, kemudian kasus-kasus sebelum hukum ada dicari, nggak bisa. Ya. Demikian di sini. Wa makana Allahu liyudi'a imanakum, tidak sia-sia orang-orang yang dahulu menghadap ke Masjidil Aqsa, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman di ayat ini maksudnya kata para ulama salat. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan salat dengan iman. Ini kata sebagian ulama, ini menjadi dalil
bagian daripada iman. Karena ada kelompok namanya Murji'ah yang mengatakan amal dengan iman itu berbeda, tidak akan ngaruh, Pak. Kita sehebat apapun ibadahnya itu tidak akan ngaruh kepada iman. Mau sebejat apapun seseorang melakukan dosa maksiat itu tidak akan mempengaruhi iman. Kata kelompok ini, imannya Abu Bakar dengan imannya iblis itu sama. Jadi iman itu ya gitu-gitu aja, gak ngaruh dengan amalan. Jadi terpisah antara iman dengan amal. Nah, ketika Allah mengatakan seperti ini, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, padahal yang dimaksud adalah sholat, itu menunjukkan bahwasanya amal merupakan bagian daripada sholat. Amal merupakan bagian daripada iman. Innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada manusia. Kemudian ayat terakhir ya, yang kita bahas di pagi ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sudah melihat ya betapa engkau sering sekali menengadahkan wajah ke langit. Jadi Nabi, sebagaimana kita sebutkan di awal ya, dalam hatinya tuh ingin agar kiblatnya ke Masjidil Haram. Hanya saja Nabi tidak mengucapkannya. Hanya kalau beres salam, Rasul selalu melihat ke langit, gitu kata para sahabat. Beres salam, Rasul lihat lama ke langit. Berharap apa? Berharap malaikat Jibril turun ngasih wahyu yang isinya adalah kiblat pindah ke Masjidil Haram. Terus demikian, Pak. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, sungguh kami akan palingkan kiblatmu ke arah yang kamu sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan dimanapun kalian berada palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, sungguh orang-orang yang diberikan kitab Yahudi Nasrani la ya'lamun, mereka tahu annahul haqqu mir rabbihim, bahwasanya itu merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan. Bahwasanya kiblatnya Nabi Muhammad ke Masjidil Haram itu adalah yang benar, karena Nabi Muhammad keturunan dari jalur Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Mereka tuh tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Itu terkait dengan tafsir ayat ini, dan yang kita bahas kan tafsir ahkam, Pak. Jadi kita memuat beberapa kandungan fikih. Yang pertama, ya, para ulama menjelaskan al-ahkam asy-syar'iyyah ya, dari kitab Rawaihul Bayan yang kita bahas. Yang pertama adalah makna Masjidil Haram, Pak. Masjidil Haram itu mana? Yang disebut dengan haram itu mana, Pak? Kira-kira apa jawabannya, Pak? Masjidil Haram itu apakah Ka'bahnya, ataukah kemudian area masjidnya, atau area haramnya? Kan kalau ke Mekah itu kan ada ya, Pak, ada gerbang memasuki kawasan haram gitu ya, only muslim, non muslim gak boleh masuk. Apakah Masjidil Haram itu Ka'bah saja, ataukah kemudian area masjid, ataukah seluruh tanah haram? Apa jawabannya, Pak? Ya. Ya. Yang pertama, kata dulu kita membahas. Kata Masjidil Haram di dalam Al-Quran itu memiliki banyak makna. Kenapa kemudian para ulama berbeda pendapat tadi? Karena katanya di dalam Al-Quran, kata Masjidil
Masjidil Haram di dalam Al-Quran maknanya banyak. Pertama, maknanya Ka'bah. Sebagaimana di dalam ayat yang tadi, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ke arah Ka'bah. Masjidil Haram di situ maknanya Ka'bah. Yang kedua adalah area masjid. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah area masjid. Kata Nabi SAW, salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwah illal masjidal haram. Salat di masjid saya ini lebih baik 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Jadi makna yang kedua adalah Masjidil Haram. Dan yang ketiga adalah kota Mekah. Kama fi qoulih ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra atau surat Bani Israil, ya, itu ada kata minal masjidil haram. Maksudnya kata para ulama itu adalah Mekah. Dalam ayat lain juga ada humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Mereka adalah orang-orang kafir yang menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Maksudnya apa? Kata para ulama, wa qad sadduhum an dukhuli Makkah. Mereka menghalangi kaum muslimin memasuki Mekah. Jadi ada Masjidil Haram maknanya Ka'bah, ada area masjid, ada makna Makkah, dan yang keempat al-haram kulluh, semua area haram. Makkah wa ma haulaha minal haram. Jadi kota Makkah dan area sekitarnya yang termasuk kawasan haram. Dalilnya apa? Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hada. Maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini, ya. Jadi area Masjidil Haram, makanya tadi ada gerbang, ya. Nah, oleh karenanya banyak ulama yang lebih merojihkan bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu memang tanah haram, bukan hanya Masjidil Haram saja. Sehingga pahala sholat di masjid-masjid yang ada di area haram itu sama dengan pahala sholat yang ada dengan pahala sholat ketika melaksanakan di area masjid. Itu banyak ulama yang menyebutkan demikian, bahwa yang keutamaan tadi didapat bukan hanya di masjidnya, tapi di semua area haram. Kemudian masalah yang kedua itu adalah terkait dengan menghadap kiblat. Yang wajib itu tepat ke arah Ka'bah ataukah cukup ke arah Ka'bah, Pak? Nah, dalam masalah ini disebutkan di dalam kitab ini ada dua pendapat. Pendapat pertama itu kelompok madhab Syafi'i dan Hambali. Kelompok Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasanya yang wajib adalah menghadap tepat ke arah Ka'bah. Jadi kalau sholat itu harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Sementara Hanafi dan Maliki berpendapat yang wajib itu adalah arah Ka'bah, tidak mesti menghadap tepat ke Ka'bah. Yang penting arahnya adalah arah ke Ka'bah. Dalil dari masing-masing kelompok kita bahas. Yang pertama, kelompok yang mengatakan wajib tepat ke Ka'bah. Dalilnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ayat yang kita baca tadi 144. Ya, bagaimana pendalilannya? Di sini disebutkan wa wajhul istidlal annal murad minasyatr al-jihah al-muhadiyah lil musalli wal waqi'ah fi sabtihi. Bahwasanya syatar di situ artinya adalah arah yang berlurusan dengan Ka'bah bagi orang yang sholat. Jadi harus tepat. Dalil hadisnya itu disebutkan Nabi SAW pernah
setiap sudutnya, tidak sholat di dalamnya, ya sampai beliau keluar. Begitu keluar dari Baitullah, kharaja shalla raka'ataini fi qibalil Ka'bah. Beliau sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Wa qala hadhil qiblah. Maka kata beliau, inilah kiblat. Maka kelompok yang pertama ini mengatakan, Nabi mengatakan inilah kiblat sambil menghadap Ka'bah tepat. Sehingga kata mereka, berarti yang namanya kiblat itu harus tepat menghadap Ka'bah. Dalil yang lain, kata kelompok ini, Nabi itu sangat mengagungkan Ka'bah. Maka dari berbagai macam kasus di mana Nabi menunjukkan sangat mengagungkan Ka'bah, ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Adapun kelompok yang mengatakan cukup arahnya saja, itu adalah dalilnya sama, Pak. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengatakan syatral masjidil haram, bukan syatral Ka'bah, kata kelompok ini. Fa inna man istaqbala al-janib alladhi fihi al-masjidil haram faqad ata bima amara bihi sawa'un asaba 'ainal Ka'bah am la. Karena Allah memerintahkannya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, arah. Maka barang siapa yang menghadap ke arah di mana Masjidil Haram berada, dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, baik tepat ke arah Ka'bah ataupun tidak. Itu dalilnya. Dari hadis, dalilnya apa? Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Dalam hadis disebutkan yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Tentu hadis ini tidak sesuai dengan geografi kita di Indonesia, karena ini berbicara Nabi ketika di Madinah, yang mana Ka'bah itu ada di selatan. Ya, makanya Nabi mengatakan antara barat dan timur itu kiblat semuanya. Mau agak ke sini, mau ada ke sini, mau ke sini, itu semuanya kiblat. Bagi kita berarti antara utara dengan selatan, antara utara selatan itu semua adalah kiblat. Yang penting arah. Kemudian ada hadis yang lain, al-baitu kiblatun li ahlil masjid. Ka'bah itu kiblat bagi orang yang berada di dalam masjid. Ya, bagi orang yang ada di dalam masjid, maka kiblatnya harus tepat ke Ka'bah. Makanya kenapa di Masjidil Haram bentuk safnya gimana, Pak? Muter. Kenapa? Biar semuanya menghadap ke Ka'bah. Coba kalau baris lurus, Pak, akan ada kan terbatas. Lebar Ka'bah itu kan terbatas. Sementara masjidnya kan lebih lebar. Sehingga kalau kemudian dibuat memanjang, akan ada orang yang berkiblatnya tidak tepat ke Ka'bah. Oleh karena ini dibuat melingkar, biar semua jamaah betul-betul tepat ke arah Ka'bah. Itu berlaku bagi yang di dalam area masjid. Wal masjid kiblatun li ahlil haram. Dan bagi penduduk tanah haram, maka kiblatnya ke masjid. Ya, tidak mesti tepat, yang penting ke masjid. Wal haram kiblatun li ahlil ard. Dan haram, tanah haram itu merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang ada di timur dan juga di barat. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian dalil yang lain adalah apa yang kita sebutkan tadi dari peristiwa perpindahan kiblat yang dialami oleh para sahabat. Kan sahabat Nabi itu subuh-subuh yang muter, ya. Kata Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang kitab ini, agak sulit, Pak,
sholat subuh tiba-tiba harus muter dan harus tepat ke arah Ka'bah. Tentu ini adalah perkara yang sangat sulit. Di tengah-tengah sholat harus benar-benar menentukan Ka'bah. Ya. Kalaulah itu yang wajib, ya, tentu ini akan sulit. Dan tentu sholat yang terjadi di kalangan para sahabat yang muter tadi itu adalah sholat yang tidak tepat, karena mereka tidak langsung mencari arah yang tepat ke Ka'bah, kan hanya sekedar muter. Tapi mereka sekedar muter ternyata sah, kan? Yang penting arahnya sudah tepat ke Masjidil Haram. Itu dalilnya, kata kelompok yang kedua. Oleh karenanya di sini disebutkan hadhihi khulasatu adillatil fariqaini suknaha. Ini kesimpulannya. Tadi dalil-dalilnya, dan yang yang paling kuat dalilnya kira-kira yang mana, Pak? Yang wajib tepat ke Ka'bah ataukah yang penting arah Ka'bah? Arah. Itu lebih kuat dalilnya, ya, dan lebih memudahkan. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang memberikan kemudahan. Sehingga di sini disebutkan ujung-ujungnya ternyata kelompok yang pertama yang mengatakan wajib ke arah Ka'bah secara tepat itu menyebutkan, kata mereka, inna fardul musyahid lil Ka'bah isabatu ainiha hissan wa fardul ghaib anha isabatu ainiha qasdan. Bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung, maka dia harus berada di hadapannya secara fisik. Tapi yang tidak melihatnya langsung, yang penting begitu kita menghadap ke arah barat, misalkan niatkan secara hati bahwasanya kita menghadap tepat ke arah Ka'bah. Ya. Jadi ujung-ujungnya gitu. Kalau begitu berarti kata di sini disebutkan wa ba'da hadza yakunu al-khilafu bainal fariqaini syakliyan. Ya kalau gitu berarti perbedaannya formalitas. Ya, tidak betul-betul beda, karena orang yang mengatakan wajib tepat ke arah Ka'bah pun ya mereka mengakui sulit. Ya, Ka'bah itu berapa lebarnya? Saya tidak tahu juga. Ya. Kan masjid kayak masjid Istiqlal kan lebar juga. Kalaupun harus tepat ke Ka'bah, yang dapat tepat ke Ka'bah kan hanya sebagian saja, yang dekat imam misalkan. Sementara yang pinggir-pinggir kanan, pinggir-pinggir kiri gak bisa tepat. Sehingga memang pendapat yang paling kuat mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah yang penting ke arah di mana Masjidil Haram berada. Ya. Kan belakangan terakhir beberapa tahun yang lalu itu sering kita temukan masjid-masjid yang kiblatnya miring, karena ingin betul-betul tepat ke arah Ka'bah gitu. Mereka hitung yang pakai kompas dan lain sebagainya misalkan agar betul-betul presisi. Efeknya apa? Masjid-masjid jadi miring gitu. Itu sempat, tapi alhamdulillah belakangan ini saya udah jarang melihat yang seperti itu lagi. Rata-rata sudah balik lagi, karena memang yang penting adalah menghadap ke arah di mana kiblat itu atau di mana Ka'bah itu berada. Tidak mesti tepat ke arah Ka'bah, yang penting ke arah di mana Ka'bah berada. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Tadi mengenai dengan kiblat ini kan pada dasarnya agar Allah mengetahui ya siapa yang taat pada Rasul dan Allah ya. Nah ini apakah dalam hal yang sekarang kita di zaman sekarang ini
beberapa hal kalau yang sudah jelas itu kita mudah ya, misalkan kayak misalkan dulu kita nanti kalau makan darah itu haram. Tapi setelah ilmu datang kita tahu bahwa itu haram. Sebenarnya sekarang ada beberapa yang jadi apa ya, kayak nggak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran misalkan sekarang mengenai. Jadi kalau sholat itu harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Sementara Hanafi dan Maliki berpendapat yang wajib itu adalah arah Ka'bah, tidak mesti menghadap tepat ke Ka'bah. Yang penting arahnya adalah arah ke Ka'bah. Dalil dari masing-masing kelompok kita bahas. Yang pertama, kelompok yang mengatakan wajib tepat ke Ka'bah. Dalilnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ayat yang kita baca tadi 144. Ya, bagaimana pendalilannya? Di sini disebutkan wa wajhul istidlal annal murad min asyatar al-jihah al-muhadiyah lil musalli wal waqi'ah fi sabtihi. Bahwasanya syatar di situ artinya adalah arah yang berlurusan dengan Ka'bah bagi orang yang sholat. Jadi harus tepat. Dalil hadisnya itu disebutkan Nabi SAW pernah masuk ke Baitullah, ke Ka'bah. Doa ya di setiap sudutnya, tidak sholat di dalamnya ya sampai beliau keluar. Begitu keluar dari Baitullah, kharaja shalla rak'ataini fi qibalil Ka'bah. Beliau sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Wa qala hadhil qiblah, maka kata beliau inilah kiblat. Maka kelompok yang pertama ini mengatakan Nabi mengatakan inilah kiblat sambil menghadap Ka'bah tepat, sehingga kata mereka berarti yang namanya kiblat itu harus tepat menghadap Ka'bah. Dalil yang lain kata kelompok ini, Nabi itu sangat mengagungkan Ka'bah. Maka dari berbagai macam kasus di mana Nabi menunjukkan sangat mengagungkan Ka'bah, ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Adapun kelompok yang mengatakan cukup arahnya saja, itu adalah dalilnya sama, Pak. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengatakan syatral masjidil haram, bukan syatral Ka'bah, kata kelompok ini. Fa inna man istaqbala al-janib alladhi fihi al-masjidil haram faqad ata bima amara bihi sawa'un asaba 'ainal Ka'bah am la. Karena Allah memerintahkannya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, arah. Maka barang siapa yang menghadap ke arah di mana Masjidil Haram berada, dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan, baik tepat ke arah Ka'bah ataupun tidak. Itu dalilnya. Dari hadis dalilnya apa? Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Dalam hadis disebutkan yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Tentu hadis ini tidak sesuai dengan geografi kita di Indonesia, karena ini berbicara Nabi ketika di Madinah, yang mana Ka'bah itu ada di selatan. Ya, makanya Nabi mengatakan antara barat dan timur itu kiblat semuanya. Mau agak ke sini, mau ada ke sini, mau ke sini, itu semuanya kiblat. Bagi kita berarti antara utara dengan selatan, antara utara selatan itu semua adalah kiblat. Yang penting arah. Kemudian ada hadis yang lain, al-baitu qiblatun li ahlil masjid.
Ka'bah itu kiblat bagi orang yang berada di dalam masjid. Ya, bagi orang yang ada di dalam masjid, maka kiblatnya harus tepat ke Ka'bah. Makanya kenapa di Masjidil Haram bentuk safnya gimana, Pak? Muter. Kenapa? Biar semuanya menghadap ke Ka'bah. Coba kalau baris lurus, Pak, akan ada kan terbatas. Lebar Ka'bah itu kan terbatas. Sementara masjidnya kan lebih lebar. Sehingga kalau kemudian dibuat memanjang, akan ada orang yang berkiblatnya tidak tepat ke Ka'bah. Oleh karena ini dibuat melingkar biar semua jamaah betul-betul tepat ke arah Ka'bah. Itu berlaku bagi yang di dalam area masjid. Wal masjid kiblatun li ahlil haram, dan bagi penduduk tanah haram maka kiblatnya ke masjid. Ya, tidak mesti tepat, yang penting ke masjid. Wal haram kiblatun li ahlil ard, dan haram, tanah haram itu merupakan kiblat bagi penduduk bumi yang ada di timur dan juga di barat. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian dalil yang lain adalah apa yang kita sebutkan tadi dari peristiwa perpindahan kiblat yang dialami oleh para sahabat. Kan sahabat Nabi itu subuh-subuh yang muter, ya. Kata Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang kitab ini, agak sulit, Pak, tentu ketika sholat subuh tiba-tiba harus muter dan harus tepat ke arah Ka'bah. Tentu ini adalah perkara yang sangat sulit. Di tengah-tengah sholat harus benar-benar menentukan Ka'bah, ya. Kalaulah itu yang wajib, ya, tentu ini akan sulit. Dan tentu sholat yang terjadi di kalangan para sahabat yang muter tadi itu adalah sholat yang tidak tepat, karena mereka tidak langsung mencari arah yang tepat ke Ka'bah, kan hanya sekedar muter. Tapi mereka sekedar muter ternyata sah, kan? Yang penting arahnya sudah tepat ke Masjidil Haram. Itu dalilnya, kata kelompok yang kedua. Oleh karenanya di sini disebutkan hadhihi khulasatu adillatil fariqaini suknaha. Ini kesimpulannya, tadi dalil-dalilnya, dan yang yang paling kuat dalilnya kira-kira yang mana, Pak? Yang wajib tepat ke Ka'bah ataukah yang penting arah Ka'bah? Arah. Itu lebih kuat dalilnya, ya, dan lebih memudahkan. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang memberikan kemudahan. Sehingga di sini disebutkan ujung-ujungnya ternyata kelompok yang pertama yang mengatakan wajib ke arah Ka'bah secara tepat itu menyebutkan, kata mereka, inna fardul musyahid lil Ka'bah isabatu ainiha hissan wa fardul ghaib anha isabatu ainiha qasdan. Bagi orang yang melihat Ka'bah secara langsung, maka dia harus berada di hadapannya secara fisik. Tapi yang tidak melihatnya langsung, yang penting begitu kita menghadap ke arah barat, misalkan niatkan secara hati bahwasanya kita menghadap tepat ke arah Ka'bah, ya. Jadi ujung-ujungnya gitu. Kalau begitu berarti, kata di sini disebutkan, wa ba'da hadza yakunu al-khilafu bainal fariqaini syakliyan. Ya kalau gitu berarti perbedaannya formalitas, ya, tidak betul-betul beda. Karena orang yang mengatakan wajib tepat ke arah Ka'bah pun, ya mereka mengakui sulit. Ya, Ka'bah itu berapa lebarnya? Saya tidak tahu juga, ya. Kan masjid kayak masjid Istiqlal kan lebar juga. Kalaupun harus tepat ke Ka'bah, yang dapat tepat ke Ka'bah kan hanya sebagian saja, yang dekat imam misalkan.
Sementara yang pinggir-pinggir kanan, pinggir-pinggir kiri gak bisa tepat. Sehingga memang pendapat yang paling kuat mendekati kebenaran dalam masalah ini adalah yang penting ke arah di mana Masjidil Haram berada. Ya. Kan belakangan terakhir beberapa tahun yang lalu itu sering kita temukan masjid-masjid yang kiblatnya miring, karena ingin betul-betul tepat ke arah Ka'bah gitu. Mereka hitung yang pakai kompas dan lain sebagainya, misalkan agar betul-betul presisi. Efeknya apa? Masjid-masjid jadi miring gitu. Itu sempat, tapi alhamdulillah belakangan ini saya udah jarang melihat yang seperti itu lagi. Rata-rata sudah balik lagi, karena memang yang penting adalah menghadap ke arah di mana kiblat itu atau di mana Ka'bah itu berada. Tidak mesti tepat ke arah Ka'bah, yang penting ke arah di mana Ka'bah berada. Itu yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Silakan. Tadi mengenai dengan kiblat ini kan pada dasarnya agar Allah mengetahui ya siapa yang taat pada Rasul dan Allah ya. Nah ini apakah dalam hal yang sekarang kita di zaman sekarang ini beberapa hal kalau yang sudah jelas itu kita mudah ya, misalkan kayak misalkan dulu kita ngerti kalau makan darah itu haram. Tapi setelah ilmu datang kita tahu bahwa itu haram. Tapi sekarang ada beberapa yang jadi apa ya, kayak nggak secara spesifik disebutkan dalam Al-Quran, misalkan mengenai apa namanya, katanya termasuk rokokan tidak sampai sekarang masih perdebatan. Terus apa namanya, musik misalkan, kemudian riba misalkan juga apa namanya. Jadi itu bagaimana yang kita menyikapi Ustaz? Bahwasanya ketaatan kita pada Allah dan Rasul itu apakah kita juga diuji juga seperti halnya ketika perpindahan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Ya, bahwa hakikatnya kan dunia itu, kata para ulama juga menyebutkan, adalah darul ibtilah. Kita itu diuji dalam banyak dimensi, dan yang paling pokok tentu adalah diuji dari segi sejauh mana kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam syariat yang diturunkan. Zaman dulu ya, apa namanya, ujian ketaatan itu betul-betul besar, karena ya secara pengetahuan belum terbuka sekarang, Pak. Jadi kadang-kadang hikmah di baliknya itu apa gitu. Ya. Nah, betul-betul orang itu ketika misalkan dapat syariat turun kepada Nabi Muhammad, itu betul-betul diuji sejauh mana taat dan patuhnya. Yang beberapa hal mungkin belum mereka pahami, tapi mereka betul-betul langsung taat, langsung patuh. Kalau sekarang kan kita itu relatif lebih ringan untuk taatnya. Dalam artian relatif lebih ringan itu lebih bisa menerima, karena secara pengetahuan sudah mulai banyak terbuka gitu kan. Misalkan sholat gitu kan, secara medis sekarang sudah banyak terbuka berbagai macam khasiat yang bisa kita raih lewat sholat. Gerakan-gerakan sholat itu sangat menyehatkan, sehingga dorongan untuk sholat itu bukan lagi karena misalkan sebatas kewajiban, tapi juga kita sadari manfaat secara
Nah, kadang-kadang memang seperti itu, tapi harus khawatir juga. Khawatir nanti bergeser niatnya. Ya, itu ujian juga. Ketika terbuka pengetahuan, ini jadi ujian juga. Dia melaksanakan satu amalan itu, apakah murni ketaatan, ataukah dia ada yang dikejar? Sholat malam misalkan, apakah benar dia melaksanakan sholat malam itu ketaatan kepada Allah, ataukah misalkan ada orang yang nasallallahu salamah afiyah terkena penyakit berat? Karena banyak sekali orang yang sembuh penyakit beratnya sampai dokter sudah menyerah, sembuh ternyata setelah dia merutinkan tahajud misalnya. Akhirnya orang termotivasi tahajud, tujuannya apa? Pengen sembuh juga. Justru ujiannya ada lagi. Ya, itulah seperti itu ujian. Maka hakikatnya kita itu adalah betul-betul sedang diuji. Ya. Maka kita harus betul-betul bisa menjaga bahwa apa yang kita lakukan dasarnya itu adalah memang mentaati apa yang menjadi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam masalah amalan juga, misalkan sunnah yang makruh gitu, kita lihatnya itu adalah lihat secara garis besar. Amalan sunnah itu amalan yang memang diperintahkan. Amalan makruh itu adalah amalan yang dilarang, sekalipun tidak berkonsekuensi dosa, tapi dilarang. Jadi kita harus tanam dalam mindset kita itu adalah untuk senantiasa berupaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah, kita tidak sekedar melihat kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak. Kita melihat ini diperintahkan, sekalipun tidak sampai wajib. Yang makruh misalkan tentang rokok, misalkan rokok makruh, oke, makruh. Makruh itu apa? Itu masih terlarang, tetapi tidak menimbulkan efek dosa, sehingga ini dilarang oleh Allah. Bahkan secara bahasa makruh itu kan dibenci. Siapa yang benci? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang melakukan perkara makruh, dia melakukan sesuatu yang dibenci Allah, berarti dia bersiap untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mindset kita harus memang mengedepankan apa yang Allah perintahkan, semaksimal mungkin bisa kita kerjakan. Apa yang Allah larang, semaksimal mungkin bisa kita tinggalkan. Ya, karena dari lina lama mayat tabiur rasul. Ya, ujian itu tujuannya untuk menyeleksi mana yang benar-benar taat dan mana yang ada keraguan dalam beragamanya, hanya ikut-ikutan. Demikian, mudah-mudahan sedikit menjawab pertanyaannya. Silakan kalau ada lagi. Silakan. Mengenai tadi disebutkan bahwa kita adalah saksi dari nabi-nabi selain Muhammad SAW. Terus kuncinya di Al-Quran, bahwa kita, ya intinya kita harus Al-Quran lah gitu ya. Sekarang kita sendiri itu Al-Quran aja ada yang pengetahuannya tidak beda intinya gitu. Terus intinya kita kesaksiannya seperti apa yang kita ini. Nanti kita dipertanggung jawabnya seperti apa bisa ditanya yang seperti itu. Nah, yang pertama itu. Terus yang kedua mengenai kiblat. Kalau kita dalam perjalanan, sedangkan kita kalau perjalanan kan arahnya nggak inilah, terus kita meyakini ini seperti apa? Dua saja Pak, masih ada? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan kita sebagai saksi. Sekalipun misalkan
kita interaksi kita dengan Al-Quran belum maksimal, ya, kita belum baca secara keseluruhan, belum paham secara keseluruhan, tetapi secara garis besar kita sudah paham bahwasanya para nabi itu sudah menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Kita sudah mendengar kisah-kisahnya. Nabi Nuh kita sudah dengar kisahnya. Nabi Ibrahim yang sampai mau dibakar, kita sudah dengar kisahnya. Nabi Yunus gitu kan, yang berdakwah kepada kaumnya nolak, ya, Nabi Yunusnya marah, ditinggalkan kaumnya. Nabi Yunus dihukum oleh Allah, ditegur dengan cara ditelan oleh ikan, kita sudah dengar itu. Ya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Lut alaihi salam, kita sudah tahu Nabi Lut mendakwahi kaumnya yang melakukan tindakan homoseksual gitu kan, secara garis besar ya terkait dengan risalah ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi. Kita sudah tahu bahwasanya para nabi tersebut sudah menjalankan tugasnya menyampaikan ajaran Allah kepada umat masing-masing. Jadi meskipun tadi interaksi kita dengan Al-Quran memang belum maksimal, tapi secara global ya kisah-kisah para nabi insya Allah kita sudah tahu, sehingga ya kita tadi ya termasuk kepada orang-orang yang akan menjadi saksi ya, bahwasanya para nabi dan para rasul sudah menyampaikan ajaran dari Allah kepada umatnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan kita dalam menghadap kiblat di waktu sholat. Kalau kondisi sedang mukim seperti ini, ya kiblat itu mudah. Berbeda halnya kalau kita sedang safar, kan agak sulit juga gitu sholatnya, menghadap kiblatnya. Nah, yang pertama Pak, kalau sholat sunat itu tidak mesti menghadap kiblat, kata para ulama. Ya, kalau sholat sunat tidak mesti menghadap kiblat, kalaupun mau sholat sunat. Ya. Jadi karena di dalam hadis Rasul itu kalau mau sholat sunat di kendaraan ya langsung aja, ya kemana arahnya langsung beliau sholat qobliyah dan lain sebagainya, qobliyah subuh dan lain sebagainya. Beliau melakukan sholat di kendaraan sesuai dengan arah perjalanannya, tidak memperhatikan arah kiblat Ka'bah. Itu kalau sholat sunnah. Sementara untuk sholat wajib itu kan menghadap kiblat itu merupakan bagian dari rukun. Yang namanya rukun itu kalau tidak terpenuhi sholatnya tidak sah. Oleh karenanya idealnya adalah kalau kita sholat dalam safar, ya itu upayakan bisa menghadap ke kiblat. Upayakan bisa menghadap ke kiblat. Ya. Minimalnya adalah ketika kita takbiratul ihram. Ya. Jadi kalau misalkan memungkinkan, ya sholatnya pas di kendaraannya menghadap kiblat. Gitu. Setelah itu mau kendaraannya kemana nggak masalah. Yang penting adalah bahwasanya kita mengawalinya sambil menghadap ke arah kiblat. Idealnya adalah full sholat kita semuanya dari rakaat pertama sampai salam itu menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, yang penting adalah ketika takbiratul ihramnya awalnya menghadap kiblat dulu, selebihnya ya sesuai dengan arah perjalanan. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, memang misalkan di pesawat ya
atau di kereta, ya, yang memang kita tidak tahu. Kalau di pesawat misalkan kita tidak tahu arah kiblat di mana, ya, maka kita menghadap ke arah perjalanan kita sambil tadi secara hati kita berniat bahwasanya kita sedang berkiblat ke arah Masjidil Haram. Ini tahapannya tentu dibedakan sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya leluasa, maka dari awal sampai akhir menghadap kiblat. Kalau bisa diupayakan di awal, ya, menghadap kiblat, selebihnya ya ikut saja perjalanan, itu bagus. Kalau tidak bisa sama sekali dari awal, maka yang tadi ya kita menghadap ke arah perjalanan dengan hati kita meniatkan bahwasanya kita sedang menghadap ke arah kiblat yang benar. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita, tidak ada satu jawaban yang pasti, tapi tadi disesuaikan dengan kondisi kita. Ya. Jadi kondisi yang paling berat tadi, nggak bisa menentukan arah kiblat di perjalanan, gitu. Maka ya niatkan saja secara hati. Setelah berupaya ya sudah. Kalau misalkan di pesawat, ya menghadap ke arah perjalanan dan kita takbir dan hati niatkan menghadap ke arah kiblat yang benar. Demikian Allah Ta'ala. Silakan kepada kita. Kalau di kantor itu kan kita ada tes musola gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang penyong gitu ya. Karena fokus pakai apa tuh sekarang itu ini kita itu air ke tambah gitu ya. Itu apakah sekarang ini luruskan aja kan? Kalau main penyong itu jadi kapasitasnya jadi lebih sedikit. Apa bisa sebaiknya diluruskan aja? Kalau diluruskan memang menyesuaikan gedung gitu itu lebih ini kapasitasnya gitu. Kami juga. Itu saja Pak. Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya memang tadi banyak sekali dampak yang ya, kurang bagus gitu, dengan tadi saf yang digeser masjid ke arah sini, tapi kiblatnya agak miring gitu. Dari mulai estetikanya, karpet jadi harus dipotong gitu, yang depan agak sempit, agak pendek, yang belakang jadi banyak sekali. Ya, estetika lah, kemudian kapasitas jadi terbatas. Oleh karenanya, kalau kita tadi melihat kepada penjelasan para ulama bahwasanya yang wajib tepat ke arah Ka'bah itu ya hanya orang-orang yang melihat Ka'bah saja. Adapun bagi kita kewajibannya itu adalah arah, dan kiblat kita arahnya di barat. Selama kita menghadap ke barat, mau agak ke kanan Ka'bah, mau agak ke kiri Ka'bah, itu tidak masalah. Kata para ulama sah. Ya, berdasarkan hadis tadi, mabainal masyriqi wal maghribi kiblat. Apa yang ada di antara timur dan barat, ya ini geografis Madinah, apa yang ada di antara timur dan barat itu semuanya adalah kiblat. Jadi mau arah ke sebelah sini, arah di tengah, arah ke sini, pada dasarnya tetap sah. Tentu upayanya adalah mana yang paling mendekati ke arah yang tepat berada di situ Ka'bah. Ya. Hanya saja kalau tadi memberikan dampak yang kurang bagus, dari mulai kapasitas yang terbatas, estetika, maka kita menggunakan pendapat yang tadi secara dalil lebih kuat, bahwasanya yang penting bagi kita adalah arah. Kalaulah bisa dikomunikasikan misalkan dengan pengurus musolanya untuk dikembalikan ke arah yang memang semula, gitu, maka insya Allah itu lebih baik. Ya, kapasitas bisa lebih besar membuat jemaah. Demikian wallahu a'lam. Silakan.
yang benar mutlak datangnya dari Allah dan yang salah dari keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.